Episode 58. Kenyataan sebenarnya. Raka tidak jadi ke rumah sakit untuk menjenguk Eriska karena Gala mengatakan jika jam besuk sudah habis. Alhasil Raka kembali masuk ke dalam rumahnya disertai banyak pikiran yang muncul di kepalanya mengenai ucapan Gala dan juga sang bunda yang membuat Raka tidak percaya sama sekali. Tapi tidak mungkin kan kalau apa yang dikatakan bunda jika dia dan Gala saudara seayah. Bang, sebenarnya tadi ada apa sih? Gue masih loading nih, ujar Reva ketika melihat Raka duduk di sofa sampingnya. Gue juga nggak tahu, ini seperti sebuah drama real life. Jawab Raka seakan masa bodoh, padahal dia kepikiran berat terhadap apa yang terjadi beberapa saat lalu. Sial, kenapa gue sampai lupa sama Eriska? Gue mau telepon dia dulu. Raka bangkit menuju kamarnya yang ada di lantai atas. Dia akan menghubungi Eriska dan menanyakan kabarnya. Raka berdecak saat panggilannya tidak diangkat. Padahal dia sudah begitu khawatir ketika mendengar dari Gala jika Eriska masuk rumah sakit. Ceka, Riz, gue khawatir sama keadaan lo. Sekarang lo beneran marah ya sama gue? Gumam Raka mengamati nomor Eriska. Bang, besok gue temenin jenguk ke Eriska. Gue juga kangen sama dia. Tiba-tiba Reva sudah ada di samping Raka. Enggak, gue aja sekarang susah deketin Eriska. Dia udah jadian sama Gala, jadi lebih baik lo mundur aja. Sono, Raka mengusir Reva sambil mengibaskan tangannya. Ceka, kalau jodoh nggak bakal kemana bang. Gue sekarang malah penasaran sama masa lalu kedua orang tua kita. Gue mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue mau telepon kakek. Karena tadi Gala ngelibatin kakek dan Gala menuduh kakek buat nyuruh orang nyakain dia. Ujar Gala membuat Raka menatap dengan tatapan yang memicing. Gue juga mau nyari tahu sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan sama kakek, ayah dan bunda. Raka berjalan keluar kamar diikuti oleh Reva. Sepertinya mereka harus mencari tahu dengan cara mereka kalau ayahnya tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Reva mengambil ponselnya dan mencari nomor kakek Harry. Tidak lama panggilannya tersambung dan yang mengangkatnya adalah asisten sang kakek. Halo, kakek mana? Seru Raka. Cepat, berikan ponselnya pada kakek. Bilang Raka mau bicara. Ani menghela nafas panjang. Sejujurnya dia sudah tidak ingin ikut campur lagi dengan keluarga Anggara lagi. Tapi kalau seperti ini, dia akan nekat melakukan apa yang tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Ani mendapatkan pesan dari Harry. Lagi-lagi pria itu memberikan ancaman yang tidak main-main. Entah apa yang diperbuat oleh Gala sehingga Harry muncul lagi setelah sekian tahun. Kalau kau masih terus seperti ini, mengusik kehidupanku dan putraku, jangan harap di ujung usiamu yang tidak muda lagi ini akan tenang. Aku tahu kalau menantumu sedang sakit dan merasa bersalah dengan keadaan yang menimpaku. Padahal semua ini bukan kesalahan dia. Jadi jangan sampai aku membeberkan semuanya. Jangan kira aku takut karena aku lebih baik mati, tapi Brian dan Mia tahu kalau kamu berusaha untuk membunuh anak Brian. Mengirim. Ani memblokir nomor tidak dikenal itu setelah pesannya terkirim. Dia ingin membanting HP-nya saja agar Harry tidak terus menghantuinya lagi. Sungguh kesalahannya di masa lalu membuatnya harus menanggung beban hidup yang begitu besar. Aku sudah menuruti keinginanmu untuk tidak menyentuh area pribadi keluarga Anggara. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Tapi kenapa kamu masih saja mengusikku? Aku benci kamu, Harry. Ani berteriak. Sungguh dia begitu marah terhadap nasibnya yang tidak pernah baik. Semenjak dia jatuh cinta pada Brian dan memutuskan untuk menjadi istrinya. Di saat itu juga hidupnya mulai masuk ke dalam neraka. Bu, maafkan aku. Gala tiba-tiba berlutut di hadapan ibunya sambil menangis. Bangun nak, kamu tidak salah. Jangan meminta maaf. Gala menggeleng cepat. Gala udah ngomong sama Raka dan Reva di hadapan Brian dan Tante Mia, Bu. Gala nggak bisa diam terus kalau mereka bikin orang yang Gala sayang celaka. Padahal Gala nggak minta kasih sayang mereka. Tapi kenapa mereka tidak membiarkan Gala bahagia? Ani mengelus rambut sang putra dengan lembut. Baiklah nak, ibu bisa maklum dengan tindakanmu. Jangan terkejut jika nanti hidup kita akan lebih banyak mendapatkan teror lagi. Ujar Ani. Gala diam saja. Dia menyandarkan kepalanya di atas pangkuan sang ibu. Bu, besok Gala mau jaga Eriska seharian di rumah sakit. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa. Tolong kasih salam ibu untuk Eriska ya. Ibu sayang sama Eriska. Gala masuk ke dalam ruang rawat Eriska.
Cowok itu membawa 2 kresek di tangannya. Dengan senyum secerah mungkin. Gala menatap Eriska yang kini menatapnya dengan tatapan yang mengkerut. Tatapan itu seakan bertanya, "Semalam dari mana kok ngilang?" Tapi Gala mengalihkan pandangannya pada seorang wanita parubaya yang masih kelihatan cantik itu. Gala tidak mau memberitahu Eriska jika dia kemarin membuat keributan di rumah Raka. "Tante, ini ada makanan buat tante dan bubur ayam buat Eriska." Gala menyerahkan 1 kresek berisi makanan Padang pada Indah. Kemudian menyerahkan 1 kresek lagi untuk Eriska yang berisi bubur ayam. Pemandangan itu tidak terlepas dari tatapan mata Eriska yang semakin menatapnya dengan tatapan tajam. "Semalam kemana?" "Pulang ke rumah," tanya Eriska yang merasa jika Gala menghindari tatapannya. Gala mendongak menatap Eriska yang kini benar-benar meminta penjelasan darinya. "Iya, sorry nggak pamit Riz. Aku semalam langsung pulang karena keinget ibu, sambil kasih tahu kalau kita baru dirampok," jawab Gala nyengnya. "Cekah, gue khawatir tahu. Tiba-tiba lo ngilang gitu aja. Gue takut kalau lo juga dirawat," seru Eriska bersedekap dada. "Gue nggak apa-apa. Lagian cuma muka gue yang bonyok, yang lain gak apa-apa," jawab Gala tersenyum. Mama Indah sudah menaruh bubur ayam milik Eriska ke dalam mangkuk dan diserahkan pada Gala. "Tolong disuapi ya. Mama mau makan juga," ujar Mama Indah yang membuat Eriska melototkan matanya menatap sang mama yang kini asyik menyuapkan makanan Padang yang menggugah selera. Gala menatap Eriska kembali. "Mau kau suapi?" Eriska langsung menggeleng. "Enggak. Sebaik kamu juga makan. Kita makan bareng. Gue tahu kalau lo pasti belum makan." Eriska menarik tengah Gala dan menyuapinya bubur ayam. Gala merasa begitu bahagia bisa mendapatkan perhatiannya seperti ini dari Eriska. "Riz, aku mau kita meresmikan hubungan kita ke publik. Aku ingin semuanya tahu kalau kamu tuh milikku. Kamu mau?" tanya Gala serius. Wajahnya terlihat tegas dan datar. Dia memang tidak terbiasa seperti ini. Tapi demi kebaikan dirinya dan Eriska, Gala harus mendapatkan kepastian. Tok, 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 "Assalamualaikum." Pintu terbuka dan Raka masuk ke dalam dengan raut wajah yang khawatir. "Riz, lo nggak apa-apa kan?" Bersambung.